Halo sobat semuanya, dimanapun kalian berada, tak bosan saya selalu mendoakan semoga semuanya sehat dan sukses selalu. Amin. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah film yang diangkat dari kisah nyata saat dua negara bekas pecahan Uni Soviet, yaitu Rusia dan Georgia, saling bersitegang satu sama lain, hingga menyebabkan kedua negara itu saling berkonfrontasi selama 5 hari pada tanggal 8-12 Agustus tahun 2008. Menceritakan kisah setelah runtuhnya negara Republik Uni Soviet pada tahun 1991. Kala itu beberapa bekas wilayah kekuasaannya saling mendeklarasikan kemerdekaan, yang akhirnya melahirkan 15 negara baru termasuk negara Georgia serta Rusia. Orang-orang Georgia yang pro terhadap Rusia membentuk kelompok, bahkan kelompok ini disokong dengan berbagai persenjataan oleh pemerintahan Kremlin. Akibatnya, 20% dari dua wilayah Georgia, yaitu Abkhazia dan Ossetia Selatan, dapat dikuasai oleh kelompok ini, yang kemudian para warga di sana memilih melakukan referendum untuk memisahkan diri dari bagian negara Georgia. Semenjak saat itu, hubungan Georgia dan Rusia kian memburuk, terlebih ketika Georgia ingin menjadi bagian dari anggota NATO pada tahun 2008. Akibatnya ketegangan itu pun mulai memuncak saat kelompok separatis sudah berani menembaki desa-desa di wilayah Georgia dengan berbagai persenjataan berat, yang membuat pemerintah Georgia harus menanggapi serangan itu secara serius. Dari kondisi itulah, pada tanggal 7 Agustus, pemerintah Rusia mengerahkan personil militernya ke wilayah Ossetia Selatan dengan alasan bahwa pihak Georgia melakukan genosida terhadap warga Ossetia Selatan yang sebagian besar memiliki status sebagai warga negara Rusia. Secara garis besar, film ini juga menceritakan tentang kehidupan warga Georgia di desa Sindisi yang harus bertaruh nyawa saat membantu tentara Georgia yang sedang terluka akibat berperang dengan tentara Rusia. Dan bagaimana kisahnya? Langsung saja kita simak alur cerita dari film Sindisi. Pada tanggal 11 Agustus tahun 2008, 22 tentara Georgia dari Satuan Brigade Infanteri Senaki sedang berada dalam kondisi tertekan. Pasalnya, markas besar mereka telah hancur oleh tentara Rusia dari Satuan Skuadron 58. Maka dari itu, Kepala Staf Angkatan Darat Georgia memerintahkan kepada prajuritnya untuk segera mundur dari kota Skinvali yang merupakan ibu kota wilayah Ossetia Selatan. Terlebih, mereka juga sedang menunggu hasil keputusan kesepakatan damai yang sedang dijalankan oleh pemerintahan pusat. Di tempat lain, di sebuah desa bernama Desa Sindisi, terdapat sebuah keluarga dari kalangan petani yang tak mau meninggalkan rumahnya untuk mengungsi. Kedua pasangan petani itu bernama Badri dan Katia. Mereka enggan meninggalkan kediamannya dengan alasan karena istrinya sedang dalam kondisi lemas akibat terserang penyakit kanker. Pasca seorang pribumi yang sangat pemberani mengirimkan putri kesayangannya yang bernama Tamo agar bisa membantu dalam mengurusi kebutuhan petani itu. Sementara di sisi lain, Satuan Skuadron 58 Rusia kini telah berada di dekat desa Sindisi. Bahkan menurut kabar, di tempat itu juga terdapat Satuan Brigade Infanteri Senaki Georgia yang berkekuatan 1 kompi sedang menjaga wilayah mereka dari kemungkinan serangan пihak Rusia. И нахуя мы вообще в Цхинвал вошли? Какое время коридор? До Тбилиси 60 километров. Atas informasi itu, seorang jenderal militer Rusia memerintahkan prajuritnya untuk melakukan pencegatan kepada rombongan Brigade Infanteri Senaki supaya mereka menyerah. Dan apabila misi itu gagal serta terjadi kontak senjata, maka sebisa mungkin mereka harus terpaksa melawan dengan syarat tak boleh ada warga sipil yang menjadi sasaran. В этой точке. Так точно.
Kini rombongan Brigade Infanteri Senaki Georgia sedang berusaha keras keluar dari zona berbahaya, seraya membawa beberapa warga sipil untuk mengungsi. Tanpa diduga perjalanan mereka tiba-tiba dihadang oleh beberapa prajurit Rusia. Dan dari sinilah, para satuan Brigade Infanteri Senaki digiring ke sebuah tempat yang merupakan bekas bangunan pabrik. Ternyata, di sana sudah ada beberapa tentara Rusia yang telah bersiaga. Hal itu sengaja dilakukan agar bisa memisahkan warga sipil dengan tentara Georgia. Tentara Georgia yang panik segera berusaha melarikan diri, tetapi usaha yang mereka lakukan itu gagal. Pasalnya, di area itu sudah banyak dipasangi dengan ranjau darat. Maka mau tak mau, Brigade Infanteri Senaki harus mengangkat senjatanya untuk melawan tentara Rusia. Dalam pertempuran itu, posisi mereka sudah sangat terjepit karena memang area tersebut sudah dikepung oleh tentara Rusia. Bahkan wilayah itu juga menjadi ladang didikan empuk bagi seorang sniper Rusia. Tak hanya itu, tentara Rusia juga membawa kendaraan lapis baja termasuk MBT tipe T-80. Memang saat itu tentara Georgia kalah kekuatan dari segi alutsistanya yang mengakibatkan prajurit mereka banyak yang berguguran. Sisa-sisa anggota Brigade Infanteri Senaki yang masih sempat selamat dari insiden itu kini telah menyebar ke berbagai wilayah, termasuk ke pemukiman warga, yang secara kebetulan beberapa dari mereka kini berada di desa Sindisi, sementara sebagian anggota yang masih tertahan di wilayah lain memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Dari sinilah diketahui bahwa Pasja dan Badri sebagai warga Osetia Selatan ternyata secara diam-diam mereka lebih memilih untuk mendukung tentara Georgia. Hal itu dibuktikan saat para tentara Georgia yang sedang terluka itu dibawa ke rumahnya untuk diberi pertolongan. Sebetulnya mereka sadar bahwa apa yang dilakukannya itu akan membahayakan dirinya sendiri. Tetapi karena orang-orang di desa itu sudah menolak kehadiran tentara Rusia, maka mereka secara sukarela memilih menjadi seorang pejuang demi membantu prajurit Georgia. Dari sana, Pasja, Badri, dan keluarganya sebisa mungkin terus mencari tentara Georgia yang diyakini masih berada di desanya. Walaupun nyatanya sudah banyak terdapat tentara Rusia yang mulai memasuki desa mereka. Namun atas semangat serta keberanian mereka itulah yang membuat mereka mampu menolong banyaknya tentara Georgia yang sedang sekarat. Sehingga tanpa sadar, kini kediaman Badri dijadikan tempat penampungan tentara Georgia. Beberapa hari berselang, seorang perwira Rusia berpangkat kolonel bersama dengan pasukannya tiba di kediaman Badri dan Katia. Tujuan mereka datang ke sana adalah untuk memastikan kabar yang berhembus belakangan ini tentang kondisi rumah Badri yang dicurigai sebagai tempat penampungan bagi tentara Georgia. Untuk itu perwira Rusia tersebut memerintahkan pasukannya agar menggeledah setiap sudut-sudut ruangan. Namun setelah diperiksa dengan teliti, ternyata tentara Rusia tak pernah menemukan apapun. Hal itu berkat insting tajam yang dimiliki oleh Pasja, karena sebelumnya dia telah terlebih dahulu memindahkan tentara Georgia ke rumahnya. Товарищ полковник, а здесь что у тебя? Setelah semua dirasa aman, para tentara Georgia kembali ditempatkan di kediaman Badri.
Dan pada esok harinya, tanggal 12 Agustus tahun 2008, Presiden Rusia Vladimir Putin menyepakati perjanjian gencatan senjata dengan pemerintahan Georgia. Informasi itu kian menyebar luas sampai disiarkan di berbagai media cetak maupun elektronik. Tapi meskipun begitu, pihak pemerintah Georgia masih merasa dirugikan. Pasalnya, tentara Rusia memilih untuk tetap standby di wilayah Abkhazia dan Ossetia Selatan. Hal itu memang membuat mereka trauma. Apalagi dalam peperangan itu, jumlah korban jiwa warga sipil mencapai 220 orang. Sementara kerugian dari pihak militer Georgia belum dapat diketahui dengan pasti. Setelah mendengar informasi itu, Vasya memberanikan diri untuk mencari obat-obatan serta perban untuk keperluan perawatan. Namun di tengah pencariannya, dia melihat beberapa tentara Rusia masih melakukan penghancuran di desa-desa mereka, yang berarti mereka melanggar perjanjian gencatan senjata. Bahkan salah satu tentara Rusia tak sengaja menembakkan senjatanya tepat ke arah posisi Vasya yang membuat dirinya terluka. Saat Vasya kembali ke kediaman Badri untuk memberikan obat-obatan, tanpa disadari ternyata kondisinya sudah sangat kritis. Awalnya Badri belum menyadari bahwa Vasya mengalami luka tembak. Namun saat Vasya menghembuskan nafas terakhirnya, akhirnya Badri baru menyadari bahwa dia telah diserang oleh tentara Rusia. Setelah kematiannya, kini Tamo hanya bisa hidup sebatang kara, dan untuk itu Badri dan Katia harus terpaksa merawatnya seperti anaknya sendiri. Kemudian, Badri membawa jasad Vasya untuk disemayamkan, meskipun dia harus tetap waspada karena tentara Rusia masih berkeliaran di desanya. Apalagi, jasad Vasya memiliki luka tembak yang membuat dirinya sangat ketakutan apabila dia dituduh sebagai antek-antek tentara Georgia. Setelah berhasil lolos dari pemeriksaan, akhirnya jasad Vasya bisa disemayamkan dengan layak. Namun suatu ketika, Badri mulai mengeluh karena dia sudah tak mampu menyembunyikan tentara Georgia di rumahnya lebih lama lagi. Karena memang dia mengetahui bahwa tentara Rusia semakin mencurigainya. Maka dia menyuruh Tamo untuk meminta bantuan kepada para pendeta saat secara kebetulan mereka sedang mengumpulkan beberapa jenazah tentara yang gugur akibat perang. Dengan segera, Badri melakukan skenario yang telah disusun rapi. Dia memanfaatkan bantuan para pendeta untuk memindahkan tentara Georgia ke dalam mobil. Badri memulai skenario itu dengan cara mengadakan ibadah untuk menghormati orang-orang yang sudah meninggal dan diakhiri dengan makan bersama. Di saat momen itulah kesempatan itu dia gunakan. Kala itu, para skuadron 58 Rusia sengaja diberikan minuman beralkohol agar mereka mabuk dan tak dapat mengetahui aksinya. Dalam keadaan mabuk berat, tentara Rusia masih belum menyadari bahwa di balik itu semua, ternyata Badri dan para pendeta sedang memindahkan tentara Georgia ke dalam mobil yang berisikan jenazah. Hingga pada akhirnya usaha mereka berhasil. Tak berselang lama saat satuan skuadron 58 Rusia akan meninggalkan kediaman Badri, seorang jenderal Rusia memberitahukan bahwa manuvernya ke wilayah Ossetia Selatan hanya bertujuan untuk melindungi warga pribumi dari ancaman serta intimidasi tentara Georgia. Удача сопутствовала этой семье. Мы пришли сюда, чтобы защитить вас.
Tak hanya itu, orang-orang di sana juga diberikan sebuah pencerahan bahwa pemerintahan Kremlin akan sangat terbuka apabila pemerintahan Georgia ingin melakukan hubungan diplomatik dan bukan dengan cara meminta bantuan dari pihak asing, apalagi dengan NATO. Karena pihak Rusia menyadari bahwa semua negara pecahan Uni Soviet masih memiliki ikatan saudara satu sama lain. Потому что мы вас любим. Не так ли, батюшка? Di akhir film ini, sebuah epilog menceritakan bahwa 22 tentara Georgia yang melakukan kontak senjata dengan skuadron 58 Rusia di desa Sindisi hanya menyisakan 5 orang prajurit saja yang selamat dari insiden itu. Sementara 17 anggota lainnya dapat dipastikan telah tewas dalam pertempuran. Diceritakan bahwa Badri sebagai petani asal desa Sindisi sampai sekarang masih tinggal di desa itu. Namun istrinya Katia yang didiagnosa kanker telah wafat pasca pertempuran berakhir. Dan Tamo, putri dari mendiang Vasja, kini telah menjadi orang penting. Dan sampai sekarang dia selalu mewakili desanya untuk sebuah pertemuan kolektif. Hingga dengan ini pula, film ini pun akhirnya tamat. Sekian yang bisa kami persembahkan dalam alur film kali ini. Semoga bisa menghibur sobat semuanya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Sampai jumpa lagi di kisah berikutnya.